wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan lahirnya muslim, sekolahnya muslim. Adakah jaminan matinya muslim? Tak ada jaminan. Karena kita mati nanti yang mengatur menurut amal dan usaha serta doa. Makanya selalu minta Allahumma khtim lana bihusnil. Yang sekarang sholat, jangan sombong. Bisa jadi kau mati ditabrak kereta api, apalagi di bengkel dekat rel. Masih lewat kereta api sini? Yang ada yang bilang katanya udah lewat jalan tol. Masih lewat sini ya? Saya dengar masyarakat bengkel unjuk rasa karena tak ada lagi orang beli dodol. Betul? Mancing-mancing aja. Yang sekarang sudah sholat jangan sombong. Kenapa? Karena sholatmu itu pun karena gerak dan kuasa Allah. Jadi kalau ditanya, rajin kau sembahyang sekarang ya? La haula wala quwata illa billah. Yang menjawab la haula wala quwata billah itu yang sholat apa yang tak sholat? Yang sholat. Ini sekarang terbalik. Tidur tak sembahyang, kau tak sholat. La haula. Terbalik. Yang bilang la haula wala quwata itu yang sholat, supaya dia tidak sombong. Sholat subuh ke masjid, sholat zuhur ke masjid, sholat asar ke masjid, sholat isya ke masjid. Pas pulang, ku tengok kau sholat ke masjid terus. La haula wala quwata. Bukan kuasa aku, Allah. Itu orang tawaduk supaya mati husnul khatimah. Ini sekarang banyak orang salah. Hayya 'alas shalah. Pelopak. Kalian tak ke masjid? La haula wala quwata. Kalian kenapa tak ke masjid? Belum ada geraknya lagi. Ini kalau ada anak-anak muda begini, kenapa kalian tak ke masjid? Belum ada geraknya lagi Ustaz. Antukkan kepala ikut yang mesti. Jangan sombong yang sudah sholat, tapi menengok yang hari ini pecandu narkoba, yang hari ini pacaran, jangan langsung kita hukum penghuni neraka. Boleh jadi besok dia dapat hidayah, boleh dia jadi mati husnul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya sebelum baca Fatihah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Aku ni muslim. Bahkan ada orang namanya Muslim. What is your name? Muslim. I ask you about your religion. Aku nanya agama kau, kenapa kau yang jawab? Aku nanya nama kau, kenapa kau jawab agama? Rupanya nama dia Muslim. Begitu juga dengan perempuan. Ma, apa kabar ma? Rupanya namanya Muslimah. Nama adalah doa. Kenapa kau kasih nama anakmu Muslim? Karena aku ingin dia mati dalam keadaan Muslim. Sampai kapan orang dididik? Diajak sholat, diajak pengajian, dibuatkan baleho besar. Saya mau nunjukkan aja gambar saya besar. Coba dari awal sampai akhir ceramah tak ada disinggung masalah baleho. Padahal berapa biaya mencetaknya? Prison by Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, Pekan 1 Simpang 3 Pekan Perbaungan, remaja masjid. Oh, remaja masjid ini banyak rupanya panitia. Patutlah dia ramai. Panitia, mudah-mudahan semua panitia ini masuk surga. Yang tak panitia masuk juga. Cuman agak-agak lambat sih.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ada yang mengajak kalian jadi panitia tabligh akbar, tujuannya apa? Supaya jangan sampai mati su'ul khatimah. Kalau ada ibu-ibu yang mengajak wirid yasin, marhaban, maulid nabi, Isra Mi'raj, tujuannya apa? Supaya jangan sampai matinya su'ul khatimah. Kalau ada yang mengajak zikir, tabligh akbar, pengajian, termasuklah malam ini. Tujuan pengajian malam ini bukan cumpah serapah, bukan caci maki, bukan mengejek, bukan ustadz mau curhat gara-gara saya mau curhat nih. Kita mau mengkaji ayat Al-Quran. Nanti ketika keluar dari masjid, sebelum keluar baca ayat itu dulu. Apa yang kau baca tadi? Ayat itu. Ini yang kajian Ustaz Somad kemarin. Kenapa tak berbunyi? Aku tak jelaskan yang tahap. Ya ayyuhalladzina amanu, ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biar mudah nanti kalau sholat dibaca itu dari imam. Bapak nanti malam pulang dari pengajian langsung tidur supaya mudah sholat tahajud. Bangunkan istri yang ayo kita sembahyang. Pas sholat nanti malam baca ayat itu. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Rupanya imam lupa. Tapi karena bininya ikut pengajian, disambung bini dari belakang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Bapak bisa lupa, tapi yang mengingatkan ibu juga hafal ayat ini, Bu. Kalau bapak nanti malam pas jadi imam tahajud lupa ayat ini, ibu lah yang mengingatkan. Ibu ingatkan baik-baik. Ibu-ibu siap mengingatkan bapak? Ibu-ibu siap mengingatkan bapak tentang ayat ini nanti malam? Mereka udah siap, Pak. Bapak pula tak bangun. Nanti kalau ada bapak ini tak bangun, siram pakai dodol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis satu ayat. Saya mulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 15. Kita lanjutkan ayat 103. Yang tadi Ali Imran 102. Sekarang pindah Ali Imran 103. Ayatnya ada juga dalam masjid ini. Hebat masjid. Mana dia ayatnya? Cuman orang ini nulisnya jauh-jauh kali melompat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena kalau ikut akal kita pasti kelahi. Ikut akal pasti kelahi. Saya mati-matian mengatakan botol ini berisi setengah. Botol ini berisi setengah. Datang satu anak menolak. Saya tak setuju dengan Ustaz. Menurut akal saya botol ini kosong setengah.
Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, ikut Al-Qur'an, wa ila Rasul, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau tak paham Quran dan sunnah, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kenapa ayat yang 103 menyuruh kita berpegang teguh? Karena nanti di akhir zaman ada orang yang tak berpegang dengan apapun, bergantung ke pokok kayu, tumbang, berpegang kepada kawan, besok jadi lawan, berpegang kepada besi, keropos, berpegang kepada kayu, lapuk. Berpeganglah kepada yang abadi, kalam Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu kaya la ilaha illallah, waktu miskin la ilaha illallah, waktu bisnis lancar la ilaha illallah, waktu sedang tumpur la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Tidak bisa kita berkawan bersatu kalau tidak diawali oleh iman. Mudah saja. Berkawan separtai dulu sebelum pilkada, pilpres, pileg. Begitu kawan duduk, awak terduduk, sudah tak sedap berkawan. Berkawan karena harta, sama-sama naik apa motor yang paling mahal sekarang? Kawasaki. Sama-sama Kawasaki, sedap lah. Dia naik Kawasaki, awak naik kawan sakit. Nggak tak sedap berkawan. Tapi kalau berkawan karena ittaqullah, berkawan karena la ilaha illallah, ini dasar utamanya yang sebelah kiri ini, barulah kita bisa menjalin ukhuwah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah di jalan tali Allah, berpegang teguh dalam berpegang Al-Quran, berpegang teguh dalam sunnah Rasulullah, berpegang teguh dalam meramaikan masjid solat berjamaah, berpegang teguh dalam membela harkat martabat ulama, berpegang teguh dalam hal menyekolahkan anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren, berpegang teguh, tapi dasarnya la ilaha illallah. Kenapa orang bisa ramai berkumpul malam ini? Karena berpegang teguh. Apa dasarnya? La tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang menulis ayat ini bukan sembarangan ini. Dan pikir asal-asal coret-coret aja. Kenapa dipilihnya Ali Imran 102, dilanjutkannya Ali Imran 103, dibuatnya pula ayat itu berhadap-hadapan? Kenapa dibuatnya begini? Mana saya tahu. Dia yang menulis. Dia menulis, Ananda Qori'ah membaca, Abdul Somad tinggal menjelaskan. Namanya pengajian.